Baik, Bapak Ibu sekalian, di hari yang berbahagia ini saya kedatangan seorang tamu dari tempat jauh, Bu Oriza Noveni dari Sumatera Barat, Padang. Nah, saya juga dari Barat, Kalimantan Barat, tapi Pontianak. Jadi sama-sama Barat tapi berbeda pulau. Nah, pada kali ini saya ingin eh, bercerita melalui Ibu Oriza mengenai bagaimana sembuh dari diabetes itu ternyata mudah. Mudah dan tidak sulit. Semua orang bisa. Tapi yang membedakan adalah soal keinginan dan niatnya. Tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri apabila memang pikiran kita memang mau melakukannya. Nah, di sini Bu Oriza akan berbagi cara, kesan, dan kemudian pengalaman bagaimana menyembuhkan dengan cara Mobi itu bisa dilakukan oleh semua orang asal ada panduannya, panduan jelasnya. Baik, saya perkenalkan Bu Oriza dari Padang. Silahkan diperkenalkan dulu, Bu. Silakan, Pak. Makasih, Pak Eko. Ya, Bu. Baik, saya Oriza Noheni dari Padang. Biasa saya teman-teman keluarga juga panggil saya Riza. Saya ikut di MOBI ini terhitung mulai 1 November 2022, yaitu di angkatan 209. Nah, kenapa saya memutuskan untuk ikut MOBI? Itu yang paling mendasar dulu. Tadi awal saya ikut di movie ini, pertamanya saya mendapatkan semacam flyer dari salah satu grup WA saya. Nah, di situ ada teman saya yang share tentang movie ini. Nah, kemudian karena berhubungan dengan penyembuhan DM atau diabetes mellitus ini, saya jadi tertarik karena saya juga adalah seorang diabetesi. Nah, kemudian karena ada itu tuh saya langsung tanyakan ke yang bersangkutan yang posting tentang hal ini. Terus dia ceritalah apa itu mobi, bagaimana mobi, dan uh, banyak kok di dalam komunitas itu yang sembuh. Termasuk saya, walaupun saya lupa persisnya waktu itu dia sebulan atau 2 bulan baru ikut mobi. Alhamdulillah saya sudah gula darah saya sudah mulai terkontrol. Dia bilangnya seperti itu. Kemudian, oke, kalau gitu saya coba pelajari dulu uh, apa isi sebenarnya MOBI. Bu Oriza nggak curiga dengan mobil ini jangan-jangan sekumpulan komplotan penipu kali ya, Bu? Enggak, karena niat saya itu untuk sembuh, Pak. Oh Jadi iya, saya untuk sehat dari DM ini, jadi saya uh, curiga-curiga itu tidak ada dalam pikiran saya. Dan jadi. teman saya itu juga sudah bilang kalau banyak kok yang tersembuhkan. Nah, itu yang jadi semacam apa itu pegangan bagi saya. Dan saya yakin nggak mungkin lah teman saya itu menyampaikan hal yang tidak betul juga gitu. Ibu waktu itu tahu Ibu sedang sakit diabetes. Ibu tahunya Sudah. dari mana, Bu? Nah, itu sebenarnya riwayat diabetes ini bisa jadi bermula sudah lama, cukup lama. Kenapa? Karena saya itu pernah 2 kali mengalami pankreatitis dan sempat dirawat sekitar seminggu lah. Seminggu lah lama saya dirawat kedua-duanya. Pertama saya kena pankreatitis itu di tahun 2011 dan saat itu saya dirawat di Jakarta. Kebetulan lagi jalan ke Jakarta Pak, tahu-tahu muncul gejala rasa nggak enak segala macam. Kemudian dirawat seminggu. Kemudian yang kedua itu saya mengalami pankreatitis itu di tahun 2016. Jadi sudah sempat 2 kali kena pankreatitis. Ya, namanya pankreas itu kan salah satu organ kita yang memproduksi insulin ya Pak ya. Betul, betul, betul. Hormon insulin salah satu yang dihasilkan di pankreas. Dan pada saat saya baru-baru kena pankreatitis itu memang gula darah saya itu udah high normal. Jadi sudah di batas-batas atas penderita DM. Mungkin pada saat itu sebenarnya saya sudah DM, cuman pada waktu ngukurnya itu high normal. Dan saya waktu itu hanya ceritanya cuma
pada saat itu saya belum punya glukometer pada waktu itu. Jadi eh, tidak diberikan pengobatan lanjut sama dokter. Kedua-duanya seperti itu. Baik yang Jadi di 2016 jadi dan 2011. 2000, oh ya ya ya. Ya. Oh ya. Kemudian di sekitar tahun 2011, 2021, 2021 itu saya mengalami gatal yang hebat di kaki sampai ada bintik-bintik yang eh, efeknya sesudah itu agak keiteman kulit saya. Hmm. Saya mulai curiga, jangan-jangan ini saya DM. Nah, kemudian juga ada luka di kaki itu dan relatif lama sembuhnya. Oh, yang terkena apa? Pinggiran kayu itu, Bu? Ya. Oh bukan, Oh, itu bukan. luka, Beda lagi. luka lain. Itu belum, jadi waktu itu luka lama sembuh. Nah, saya udah sangat-sangat curiga ini pasti DM. Itu di bulan Oktober, di sekitar September Oktober 2021. Nah, kemudian saya pergi ke dokter dan ternyata memang betul gula darah sesaat saya pada waktu itu adalah di 235. Langsunglah Ah. pada saat itu internet saya bilang, ibu kena DM, ibu harus minum obat. Kita coba dengan metformin 500, langsung dia kasih 2 kali. Kemudian ya itulah bermula dari situlah saya dinyatakan sebagai diabetes, penderita diabetes. Ya, ya. Oke. Eh, Lalu apa pengalaman Ibu yang setelah melakukan cukup berkesan, Bu? Berkesan dulu, baru nanti kita bicara penderitaan, Bu. Iya, oh, di movie itu kan kita tahu ada apa ini namanya, eh, 3 pilar utama dari Ya. MUPI, PMB, IF, dan ONAM. Nah, yang paling berkesan saya itu adalah PMB. Oh iya. Kenapa? Kenapa? Eh, saya itu melakukan PMB itu, kan saya masuk 1 November ya Pak ya. Masuk 1 November, saya 2022. 2022, betul. 1 November, angkatan 209 itu November 2022. Saya mulai dapat voice note dari Pak Eko kan tanggal 1. Ya. Nah, tapi saya belum melakukan PMB itu, Pak. Karena saya mau dengar dulu apa sih ini voice note Bener itu. nggak sih ini omongan orang ini? Saya dengar dulu, saya yakinkan diri saya untuk harus melakukan itu. Saya harus yakinkan diri saya sudah masuk di sini dan insya Allah ini memang satu jalan buat saya untuk sembuh. Insya Allah. Terus di hari 1, 2, 3 saya dengar semua voice note dari Pak Eko. Kemudian sesudah 3 hari dan di grup saya sudah ada beberapa yang menyampaikan laporan hadiahnya. Jadi saya tertarik ini, wah kalau gitu saya harus segera mulai. Oh, Makin ternyata cepat bener makin ya. baik. Omongan orang ini bener ya, terbukti di grup ya. Kekuatan Makin grup luar cepat biasa. dia, makin cepat saya ikut itu jauh lebih baik. Itu dalam dalam ini saya. Uh, Kemudian mulailah saya di 3 November malam mulailah saya untuk menjalankan IF besoknya dan menjalankan PMB karena stok makan waktu itu kan kita dapat bonus mulai jam 8 dan berawal dari 16 dulu IF-nya. Nanti insya Allah kita akan buka di jam 12. Nah, ada satu kejadian pada tanggal 4 November itu dan itulah yang paling memotivasi saya kenapa saya harus melakukan PMB ini dengan sangat-sangat ketat. Apa itu? Nah, itu. Jadi pada tanggal 4 November itu, kadabulah saya mengalami suatu kecelakaan di mana Oh, saya jatuh dan kena di sudut apa ini namanya tangga atau apa sih istilahnya itu, ada dari atas buah yang tingginya itu sekitar 15 cm. Jadi saya kena di sudutnya itu dan terjadi luka. Yang paling membuat saya makin-makin khawatir itu adalah lukanya. Persis di tulang kering, itu panjangnya di kisaran 13 sampai 15 cm lah.
Hmm. 17 sampai 15 cm. Itu yang paling membuat saya, wah, saya luka, saya adalah seorang penderita DM. Nah, yang jadi pembantu saya makin khawatir itu kenapa? Karena pada waktu saya mau masuk mobil itu sendiri, saya mengalami luka bekas gigitan nyamuk yang diameternya setengah senti mungkin, nggak sampai 1 senti, di kisaran setengah senti lebih kurang. Itu waktu saya masuk Novi sudah 2,5 atau 3 bulan dan lukanya itu kering basah, kering basah. Jadi belum kering pada saat saya masuk Novi. Nah, itulah yang jadi motivasi terbesar saya kenapa saya harus melakukan PMB ini dengan ketat. Bagaimana saya harus menurunkan gula darah saya secepatnya biar luka yang ada itu tidak. Nah, ini Ya, luka bekas gigitan nyamuk pada ini yang saya foto ini pada saat saya mendaftar ke Mary dan foto ini saya berikan ke beliau. itu berapa lama itu, Bu? Sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit berulang-ulang itu. Berapa lama, Bu? Itu sekitar 2,5 sampai 3 bulan pada saat itu, Pak. Gigitan nyamuk sampai perlu Iya, waktu tiga betul. Karena bulan. saya garuk awalnya, karena Hmm. saya garuk, saya juga nggak sadar garuknya mungkin lagi tidur atau gimana. Itu lukanya di betis belakang, di kiri belakang ini, Pak, di kaki belakang. Nah, itu di kisaran itu. Jadi itulah yang memotivasi saya kenapa saya harus melakukan PND dengan ketat karena saya sudah mengalami dengan GD yang relatif tinggi, ternyata luka saya Tidak boleh bisa sembuh. bilang tidak kering-kering. Nah itu Tidak yang kering. paling memotivasi saya kenapa saya harus turun secepatnya. Dan itulah yang membuat saya uh, betul-betul ketat dalam PND. Karena Oke. niatnya ini turun GD secepatnya. Dan Dan kemudian yang luka di tulang kering itu berapa lama itu, Bu? kenapa Pak? Yang di tulang kering. Ya, Ya, itu kan Ibu uh, luka juga ya. ya itu yang efek jatuh tadi Pak. Jadi Berapa lama itu, Bu? oh jadi sesudah saya masuk di hobi kan saya sudah memberikan itu Oh foto iya, itu iya. Pak Mary. Kemudian tidak lama kemudian saya langsung dimasukkan ke UGD Pak. Jadi Oh, masuk UGD gitu ya. saya terus dan kebetulan pula saya jatuh dan tetap ada luka. Kemudian saya sampaikan ke Pak Darmawan ke mentor pendamping saya. Beliau menyatakan ibu sudah terdaftar di UGD. Nah, kemudian saya terdaftar, saya di telekonferensi sama Abah, sama Bunda Sis, kemudian juga Pak Tubuh. Kebetulan Pak Tubuh selain mentor pendamping saya saat itu juga mentor di UGD. Ya, Kemudian ya. telekonferensi, saya diberikan semacam obat. Alhamdulillah NNS ini. Jadi nggak sampai 10 hari atau seminggu sesudah saya masuk di, di mobil itu langsung NNS-nya saya terima Pak. Alhamdulillah saya sangat-sangat Ya, bersyukur sekali. Jadi ya. itulah apanya pengobatan untuk luka saya Baik. dan sesudah saya semprot NNS itu selama lebih kurang 2 bulan itu sudah mulai menampakkan hasil. Ya, baik. Luka Ini saya. akan saya perlihatkan lukanya Bu Nah Oriza. ini awalnya ini Pak. Ya, Nah, ini awalnya ya. ya selain luka ini kaki saya bengkak waktu itu Pak. Oh, Ini seminggu sesudah saya jatuh luka kalau ya. saya nggak salah. Ya, Dan ini adalah setelah diberikan NNS, Bu. ya sesudah diberikan NNS Ini sudah berapa nampak berapa jaraknya dengan dari mulai kejadian itu, Bu? 2 bulan lebih kurang Pak. Oh, 2 bulan. dua Oh, bulan sudah mulai menampakkan ya. hasil seperti ini dan sudah mulai ada yang melotok-melotok. Nah itu kan sudah Ini- nampak itu kering Pak. Oh ya. Melotok. Nah, Untuk luka yang sebenarnya sederhana seperti ini perlu waktu 2 bulan ya, luar nah, biasa. padahal itu sudah dibantu dengan NNS ya. NNS. Iya. Ya, Coba kalau saya nggak itu kan saya biarkan alami seperti kasus yang luka di itu bisa lebih lama lagi. Subhanallah saya nggak tahu bagaimana ininya nanti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kami punya satu unit untuk perawatan
luka yang namanya tim dari UGD. UGD itu bukan unit gawat darurat, tapi ulkus, Kanker. gangguan dan diabetes. Jadi kami memiliki satu tim yang bergerak silent dan memberikan semacam apa ya, suatu asam amino yang sangat bagus, lengkap, di mana tubuh kita memang terbentuk dari asam amino, dan itu diberikan secara cuma-cuma bagi seseorang yang menderita luka diabetes. Diharapkan dengan asam amino itu mampu mempercepat proses kesembuhan, dan ini juga diberikan pada Bu Oriza. Ya, Ya, alhamdulillah. ya. Nah, kemudian pengalaman apa saja yang menurut Ibu apa ya? Biasanya seseorang yang ingin masuk mobil atau bahkan sudah masuk mobil, Bu, itu kadang semangatnya, "Ah, apa iya sih bisa sembuh? Apa iya sih apa yang diomongin sama si Eko dan timnya itu dari mobil itu benar dan sebagainya?" Atau wah malas saya mau melakukannya. Gimana tiba-tiba Ibu bersemangat berbeda dengan rata-rata orang? Nah, itu ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya Pak ya. Ya, Kalau kita sudah masuk dan kita yakin, kalau kita masuk berarti kita sudah punya satu harapan, sudah punya satu keyakinan. Mudah-mudahan disinilah tempat yang membuat kita bisa sehat. Nah itu saya alami dan khusus untuk saya motivasi terbesar saya seperti tadi, luka tadi itu yang paling utama. Dan selain itu juga kita harus yakin bahwa seandainya kita telah menjalankan semua pilar dari Mobi, itu insya Allah kita bisa mencapai apa keinginan kita ini. Karena sehat dari diabetes itu tidak jauh-jauh. Itu ya, hanya di depan mata kita, seperti kata Pak Iko juga sering disampaikan. Di depan mata ya, kita sebenarnya. Hanya dengan merubah pandangan atau wawasan kita selama ini yang bahwa diabetes itu eh, dalam tanda kutip medis bilang tidak pernah akan tersembuhkan, tapi hanya bisa dikontrol. Dalam artian akan selama hidup kita mengkonsumsi obat. Nah, ya. semua itu akan bisa terbantahkan di mobil ini. Dan juga itu kita harus yakin kalau kita sudah menjalankan IF ini dengan betul-betul ketat, kemudian kita juga melakukan IF dan melakukan olah, insya Allah itu eh, bukan satu angan-angan lagi. Ya, baik. Saya akan perlihatkan berapa dokumentasi yang Bu Oriza eh, miliki dari sebelum mengenal mobil sampai mengenal mobil, Bapak Ibu sekalian. Saya akan perlihatkan. Ini sebentar, saya ya. Ini pada saat tahun 2022, 25 Februari ya, Bu ya. Ya, 3 bulan sesudah saya didiagnosis diabetes oleh dokter. Ya, ini HbA1c-nya 6,3 dengan rujukan WHO-nya itu adalah 6%. Ya, Jadi 6 kalau menurut WHO itu sudah dianggap diabetes. Sedangkan di Indonesia itu biasanya 6,5. Nah, ya, rujukan di sini jauh lebih ketat, lebih rendah. Jadi ibu 6,3. Jadi itu dianggap diabetes itu. Sudah ya, dianggap diabetes. Nah, kemudian saya perlihatkan lagi bahwa ini jadi juga data-datanya cukup anu ya, cukup detail, yaitu emang dari Padang ibu kok Risa ini selama ini kan jangan-jangan itu dibuat-buat aja sama timnya, tim kreatifnya supaya seolah ya ya membuktikan bahwa ini benar-benar Bu Riza dari Padang, benar-benar ini dari Padang asli. Dan kemudian ini juga adalah hasil tes yang kedua. di Nah, lab yang sama itu Kak. malah lebih tinggi ya Bu ya. Malah lebih tinggi. Padahal saya sudah mengkonsumsi metformin dan juga ada berapa lama itu di selain metformin saya juga diberikan clinipirid itu 1 miligram dan ada juga yang 2 miligram. Jadi Jadi setelah Ibu menggunakan obat malah naik 3 ya Bu. ah, jadi naik 0,3 ya, 0,3. 0,3 poin. Ya. Nah, dan tetapi
setelah ikut Mobi dan ini September 30 September, jadi 1 bulan sebelum saya ikut di Mobi, satu Pak. bulan ikut Mobi. Sebelum ikut Mobi. Sebelum ikut Mobi ya. Jadi dan setelah berapa bulan ini, nah ini juga dari sama dari Dinas Kesehatan September. Provinsi Sumatera Barat, UPTD Laboratorium Kesehatan. Apa hasilnya lihat Bapak Ibu di sini? HbA1c-nya adalah Alhamdulillah. 4. Nah, luar biasa. Ini tanggal 2 Mei 2023. Nah, ini cukup menarik karena hasilnya excellent. Excellent sekali. Di mana 4 itu sudah dianggap tidak diabetes, sudah pergi diabetes itu. Jadi ternyata memang benar. Teori dari Moby dan juga pada prakteknya seseorang bisa tersembuhkan diabetes asal mau merubah cara berpikirnya. Apa perasaan keluarga Ibu setelah melihat atau minimal Ibu deh sendiri melihat ini? Iya, yang paling utama yaitu Pak, saya sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan hasil ini lewat Mobi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Mobi, terkhusus buat Pak Eko yang sudah merintis semua ini. Ya, itu Itu kerja yang teman-teman. paling itu. Jadi tadinya saya kan sudah 6 bulan ini ikut di mobil, Ya. gitu Pak ya. Eh, Tadinya itu sebenarnya beberapa bulan sebelumnya saya sudah ada rencana mau ikut uji hati asasi itu, tapi karena saya ikut BPJS, jadi saya tundalah 6 bulan seperti prosedurnya gitu Pak. Jadi saya baru 6 bulan dan saya juga ingin selain itu, saya juga ingin lebih meyakinkan diri saya. Eh, dengan 6 bulan itu berarti saya sudah melakukan PMB, IF, dan OLNAS ini. Insya Allah sudah semaksimal mungkin. Nah, itulah yang membuat saya 6 bulan saya mengecek HbA1c ini. Kemudian pada waktu saya mengecek itu, ekspektasi saya tidak sampai ke 4,0 karena Oh, gula darah saya pada saat itu di kisaran 70, rata-rata di 70-80. Jadi ekspektasi saya itu HbA1c saya di kisaran 4,8 sampai 5,0. Itu ya. ekspektasi awal saya. Harapan Ibu. Ya, ngecek itu saya juga sempat bilang ke perawat yang apa yang ngambil darah saya itu, saya sampaikan kayaknya Bu, ini HbA1c saya di kisaran 4,8 sampai 5,0 dari Ibu. Nah, kita lihat aja beberapa jam lagi, oh Bu, kita tunggu hasilnya gimana, kata perawatnya itu. Kemudian dia itu, alhamdulillah, waktu saya dapat hasilnya, HbA1c saya ini 4,0. Sangat-sangat luar biasa menurut saya. Biasa itu. Ya, buat saya surprise. Iya, Eh, betul. jarang jarang yang bisa Ya. mendapatkan angka 4 loh. Nah, Jarang. iya betul. Nah, itu memang karena kembali kembali lagi ke motivasi awal saya tadi, karena saya memang sangat-sangat berharap gula darah saya itu secepatnya untuk turun. Kenapa begitu? Seperti tadi juga harus segera turun. Karena niat yang kuat ini, Pak, pada hari pertama ikut PMB, saya itu langsung stop obat. Hmm. Karena memang kan seperti itu eh, prosedur di MOBI, kalau gula darah sudah di 100, di bawah 130, stop Ya. obat. Nah, saya langsung stop dan pada hari pertama itu sampai 1 minggu masih 113, 120, 110, 120 kayaknya nggak ada di minggu pertama itu. Kemudian di minggu kedua mulai menetapkan hasil. GDP-nya itu sudah mulai di bawah 100. Sudah 95, 91. Tapi GD2S karena 95 ya Pak ya, kita tetap makan. Jadi masih di kisaran 110, 150. Jadi masih itulah, masih di kisaran itu. Tapi mulai di minggu ketiga, Alhamdulillah sudah menunjukkan hasil yang jauh lebih bagus. GDP sudah di 80, GDS-nya sudah 90 sekian gitu. Jadi terhitung dimulai minggu ketiga atau awal minggu keempat, alhamdulillah saya sudah mencapai di 2 digit. Saya boleh tanya sedikit Bu mengenai eh,
apa pandangan Ibu dengan cara Mobi yang melakukan dengan cara berbeda dengan rata-rata pandangan orang, terutama mengenai Karbo. karbohidrat? Ya. Ya Bu, apa Bu? Ya. Nah, itu memang jadi semacam dilema mungkin bagi orang-orang ya Pak ya. Karena apa ini namanya? Pandangan mereka selama ini karbo itu sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, Rata-rata hampir semuanya dan termasuk juga sebagian besar medis, tenaga medis bilang seperti itu. Karbo itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh katanya. Nah, sementara di Mobi, dan ini adalah khusus untuk penderita DM, dan juga ilmu yang Bapak Eko berikan bahwa karbohidrat itu sebenarnya memang diperlukan tubuh, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya diperlukan hanya di kisaran 15 sampai 18% kalau saya nggak salah. ya betul. Dan yang terutama dibutuhkan tubuh itu adalah protein, karena protein itu ada di situ ada asam asam amino baik esensial ataupun non esensial yang merupakan sumber pembangun bagi sel-sel kita di tubuh, Betul. bagi sel-sel tubuh kita. Dan seperti kita tahu, tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Jadi Ya, itulah yang terpenting dari semua yang asupan yang kita makan itu adalah protein dan lemak. Karena ya. lemak juga menggantikan uh, jadi sebagai apa ini namanya uh, ikut sebagai sumber tenaga lain di Ya, tubuh benar. kita. Lalu bagaimana dengan pandangan bahwa selama ini kan karbo selalu datang dari nasi, dari roti, atau dari Ya, umbi-umbian ya segala macam. Sedangkan eh ternyata hobi jauh lebih luas. ya betul Apa betul. tanggapannya, Bu? Termasuk saya sendiri awalnya Pak, Oh termasuk ya, saya sendiri. Jadi dalam pikiran saya yang namanya karbo itu nasi-nasian, semua nasi, ya, baik merah, putih, dan lain, termasuk porang atau shiratake, kemudian mie, ya. tepung-tepungan, pada awalnya memang seperti itu. Saya tidak memperkirakan kalau ternyata tumbuhan juga ada karbonya. Padahal saya sangat-sangat tahu hal itu. Tumbuhan sangat-sangat tahu bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Insya Allah saya cukup tahu tentang hal itu. Uh, tapi tidak terpikirkan oleh saya bahwa ternyata hasil dari fotosintesis yang dimana fotosintesis terjadi di daun, bantuan sinar matahari akan membuat klorofil bekerja dengan sesuai Ya, adalah iya, betul. yang Menggabungkan karbon ya, dioksida dan hidrata ya, dan hasilnya itu adalah karbon karbohidrat. dioksida dan oksigen. Di mana oksigen itulah yang kita manfaatkan. Makanya kita juga Benar melakukan segala sekali. macam tumbuhan. Ya, Tapi ada karbon glukosa yang dihasilkan di situ. Di mana betul. glukosa yang dihasilkan itu disimpan di mana-mana di tumbuhan itu. Ya. Kalau dia bersifat ada umbinya, ya ke umbi, kentang, wortel, segala macam. Ada yang di buah, semua macam buah-buahan, atau yang di daun seperti sayur-sayuran semua. Nah, itu tidak terpikirkan oleh saya, padahal saya tahu kalau tumbuhan itu melakukan fotosintesis, tapi hasilnya glukosa, tapi tidak sampai ke situ pikiran saya. Ya, Nah, maaf, itu. Ibu dari teknik atau dari pertanian, Bu? Nah, itu yang kedua. Ibu dari pertanian loh, Bu. Iya, Tapi itu udah puluhan tahun yang lalu, sudah Pak. puluhan tahun. Jadi Ibu seorang insinyur pertanian. Oh, ya. Sekarang apa? Kalau pertanian itu apa ya? Sarjana pertanian. Ya, Bu ya? Kalau kalau zaman saya masih insinyur, Pak. Insinyur. Oke, Udah tapi saya tidak ingin urusan lebih. mengkoreksi Ibu loh yang lebih pandai daripada saya, bukan. Tapi memang gitulah kenyataannya. Jadi hanya mengingatkan kembali bahwa ternyata memang karbohidrat terbentuk dari fotosintesa. Ya, Betul. betul. Ya. Nah, Eh, waktu ya, di akhir ini karena mungkin Bu Oriza sibuk. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan dengan teman-teman di luar sana yang masih berusaha ingin sembuh dari diabetes, tapi mereka tidak mampu menggerakkan hatinya? nah itu. Pertama,
kita harus sadar bahwa kita itu adalah seorang diabetes, seorang penderita diabetes, ataupun mungkin juga orang-orang yang tidak mengalami diabetes. Nah, yang perlu kita pahami terutama itu adalah eh, karbo atau karbohidrat yang kita asup itu sebenarnya istilahnya dalam tanda kutip itu lebih banyak sifatnya jadi racun bagi tubuh kita, terutama lagi bagi penderita diabetes karena gula di dalam tubuh kita itu sudah sangat-sangat tinggi. Nah, bagi rekan-rekan terutama diabetesi, mungkin yang perlu kita luruskan lagi itu adalah eh, niat kita untuk sehat. Karena untuk sembuh dari diabetes itu tidak jauh-jauh, hanya sekedar merubah pandangan atau wawasan kita bagaimana sih sebenarnya eh, kita hidup berdampingan dengan diabetes dan bagaimana kita melakukan eh, apa ini namanya melakukan proses kita untuk bisa turun gula darah kita itu. Merubah gaya hidup ya. Ya, itu intinya. Ya, betul. Gaya hidup itu yang paling utama yang kita harus perhatikan karena eh, karbo itu sungguh sangat jelek efeknya buat tubuh kita. Dan itu bisa saya buktikan sesudah pada ikut mobil ini, saya terutama sekali di 3 bulan pertama itu boleh nyaris saya tidak melakukan cooking, nyaris tidak melakukan cooking, sampai-sampai saya untuk sekedar mencicipi masakan yang saya masak itu saya nggak berani Pak. Nah itu pertama, jadi tidak jauh-jauh kok kita untuk bisa sembuh itu kita taat saja PMB ini, kita lakukan PMB itu dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan tepat, kemudian kita ikuti prosesnya, bagaimana prosesnya, dan kita syukuri apapun hasilnya. Karena proses itu memang tidak akan sama pada setiap orang. Jadi Bapak Ibu yang masih belum bisa menurunkan gula darah, itu nggak usah khawatir, nggak usah uh, risau, karena masing-masing tubuh orang itu tidak sama. Jadi kita harus ikuti proses ikut mobil ini. Mudah-mudahan dengan kita melakukan PND yang tepat, kemudian kita melakukan IF dan ORNAF, mudah-mudahan itu bisa turun. Nah, salah satu jaga mungkin yang bisa menjadi siasat kita untuk bisa menurunkan gula darah itu adalah dengan memperpanjang IF kita. Jadi misal ini kita mau IF 16 jam. Sebelum mulai, ini pengalaman saya Pak ya, 16 jam kita mau ukur GDP-nya 16 jam itu berapa. Oh ternyata masih cukup lumayan tinggi. Nah kita perpanjang lagi IF-nya. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian juga mungkin kalau masih belum juga perpanjang terus IF kita. Kalau bisa dengan istilah Pak Kudu itu omat, 1 meal a day, jadi kita puasa itu 23 sampai 24 jam. Omat tadi 1 meal a day. Jadi kita hanya makan satu hari. Itu sangat-sangat jauh efeknya terhadap penurunan gula darah. Hmm. Nah, itu mungkin buat yang masih bertahan di 3 digit, susah, sangat-sangat susah untuk sabar, sabar, sabar. Dan yang terutama itu kita syukuri. Karena paling tidak kita sudah tidak makan obat lagi. Nah, kita nikmati aja prosesnya dulu. Iya. Penurunan ini. Baik, terima kasih Itu banyak. yang bisa saya sampaikan. Iya, Bu Ariza, terima kasih banyak. Ini apa mengingatkan pada teman-teman yang mungkin masih berjuang ya. Ya, Yang masih berjuang di dalam mobil atau yang sudah, ya yang atau sudah. ya ataupun bahkan untuk orang-orang yang belum tergerak. Ya, Mereka saya yakin ingin sembuh, ya, cuman ada cara berpikirnya berliku-liku. Ya, karena berliku-liku, saya pikir dengan apa yang Ibu sampaikan di testimoni ini mudah-mudahan membuat mereka, oh ya ternyata sebenarnya nggak susah itu, nggak sulit itu. Masalahnya tinggal pikiran kita, hati kita mau nggak. Kalau andai kata pikiran kita dan hati kita nggak mau, semuanya jadi serba sulit. ya, Semudah apapun di hadapan kita akan dilihat sulit. ya, Karena betul. pikiran kita Itu manusia. harus jalan, Pak. Ya, Cara pandang kita dengan niat kita tadi harus ya, sejalan.
Kalau cuma hanya sekedar cara pandang kita, sementara niat kita tidak kuat untuk itu, kayaknya itu juga akan nonsen. saya Tapi setuju. niat kita mau sembuh aja, tapi cara pandang kita tidak kita rubah, juga itu akan eh, tidak optimal hasilnya. Baik, itu saya sepakat. Baik, terima kasih Bu Oriza untuk testimoni bagaimana HbA1c 6,6 menjadi 4 itu bisa terjadi. Dan ini akan menjadi apa ya? Mungkin akan menjadi sebagian dari pedoman teman-teman bahwa oh ya sebenarnya mungkin kok sembuh dari diabetes itu mungkin dan bisa terjadi dan Sangat pernah terjadi, pernah dilakukan. Baik, terima kasih banyak Bu setuju. Arisa untuk Ya, pertemuan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Anda bisa ikut di program-program dari pelatihan MOBI yaitu anti kanker, anti diabetes dan juga anti glukoma. Kita punya 3 ini. Anda bisa mendaftar pada deskripsi yang ada di YouTube ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada 3 admin yang membantu Bapak Ibu untuk eh, menanyakan informasi dan juga bagaimana cara mengikuti program ini. Baik, Bu Orja, terima kasih ya, banyak. makasih banyak juga Pak Iko dan semua tim Ya, Mobi, terutama juga buat pendamping, mentor pendamping saya, Pak siapa Bu? Darmawan, Pak Pak Darmawan, Pak Darmawan, Darmawan. Terima kasih Pak banyak dari Bu Partomo Orja. penyelianya, Pak kemudian Partono. juga tim UGD, Pak Oh ya, Bunda ada Sis, Abah, ada Bu Siswanti, ada Pak Abah, Teguh. Ya. Pak Teguh, dan Pak Mirza. Terima kasih Pak banyak Mirza, ya semua ya. atas semua bimbingan, bantuannya untuk saya. Alhamdulillah saya sudah mencapai tahap ini sekarang. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima Terima kasih kasih banyak juga. banyak Bu Oriza. Dan Sampai juga ketemu buat lagi. admin juga mungkin terima kasih. Oh ya, buat Amin. Artinya Ya, saya Bu Mary Bu waktu itu yang menerima. ya, saya masuk lewat Bu Mary. Oh ya, mudah-mudahan Bu Mary juga mendengarnya. Ya, ya, makasih semuanya. Baik, terima kasih Bu.